Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat selalu. Dan juga jangan patah semangat, oke? Baik, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi yang sebelumnya kalian sudah menonton video yang saya berikan. Nah, menurut kalian, dari video tersebut membahas mengenai apa sih teman-teman semua? Oke, mungkin di antara kalian sudah ada yang mengerti kemana sih arah pembahasan materi kita pada kesempatan kali ini. Nah, di sini yang pertama ada gambar berbagai macam media sosial. Lalu, ada gambar dua orang yang sedang berinteraksi antara satu sama lain. Dan ada gambar sosial media. Dan yang terakhir yaitu tentang etika. Nah, jadi materi kita kali ini mengenai etika dalam berjejaring sosial. Teman-teman tentunya pasti menggunakan banyak sekali jejaring sosial. Benar atau tidak? Karena pada saat ini banyak situs-situs jaring sosial yang menyedot perhatian banyak massa. Nah, pastinya juga dari situs jejaring sosial ini memiliki dampak positif serta dampak negatif bagi penggunanya sendiri. Nah, mungkin kalian juga merasakan apa sih dampak negatif dan juga positif dari media sosial itu? Oke, sebelumnya yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian etika. Pengertian etika menurut James J. Spillane, SJ, etika ialah mempertimbangkan atau memperhatikan tingkah laku manusia dalam mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan moral. Etika lebih mengarah pada penggunaan akal budi manusia dengan objektivitas untuk menentukan benar atau salahnya, serta tingkah laku seseorang kepada orang lain. Jadi, etika ini bagaimana kita bisa mengambil keputusan tentang tingkah laku kita yang berkaitan dengan moral, dan juga apakah tingkah laku kita ini benar atau salah. Seperti itu. Yang kedua, pengertian sosial media. Menurut Philip dan Kevin Keller, pengertian media sosial adalah sarana bagi konsumen untuk berbagi informasi teks, gambar, video, dan audio dengan satu sama lain, dan dengan perusahaan dan sebaliknya. Nah, tentu kalian sudah tahu mengenai sosial media, bahwa kalian itu bisa berbagi informasi baik berupa tulisan, gambar, video, audio kepada guru kalian, kepada teman kalian, atau kepada siapa saja. Seperti itu. Bahkan dengan menggunakan media sosial ini, kita bisa berinteraksi dengan banyak orang, mau yang di dalam negeri kita atau bahkan yang di luar negeri sekalipun. Nah, kalau menurut Michelle Cross, pengertian media sosial adalah sebuah istilah yang menggambarkan bermacam-macam teknologi yang digunakan untuk mengikat orang-orang ke dalam suatu kolaborasi, saling bertukar informasi, dan berinteraksi melalui isi pesan yang berbasis web. Seperti itu. Nah, contohnya itu, kita bisa berinteraksi kembali dengan teman kita yang lama sekali tidak kita temui, atau dengan teman sekolah kita. Nah, tentu kalian mempunyai grup sekolah kalian, baik itu sekolah kalian dulu ataupun yang sekarang. Dan hal lainnya juga teman-teman. Nah, fungsi dari media sosial
Yang pertama, sebagai sarana diskusi dengan jangkauan luas. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa teman-teman bisa berkomunikasi dengan siapa saja melalui media sosial. Yang kedua sebagai media untuk bertukar informasi. Yang ketiga sebagai sarana hiburan. Nah, biasanya kan kalau kita sedang merasa jenuh, pasti kita akan membuka media sosial yang kita miliki untuk menghilangkan pikiran kita dari kejenuhan dan menjadi lebih fresh. Yang keempat, sebagai sarana berkomunikasi. Yang kelima, menjalin silaturahmi yang sudah lama putus dengan teman atau kerabat yang tinggal berjauhan. Yang keenam, mendapat banyak informasi terbaru. Nah, biasanya ini dari media sosial kita akan mendapat informasi-informasi terbaru. Yang ketujuh, promosi usaha atau barang produksi. Nah, media sosial juga bisa kita gunakan untuk berbisnis. Kan tetapi berbisnisnya yang baik ya. Yang kedelapan yaitu menambah wawasan. Nah, kalau dampak negatifnya dari media sosial, yang pertama, susah bersosialisasi dengan orang sekitar. Tentu biasanya karena kita terlalu fokus atau terlalu sering menggunakan media sosial kita, akhirnya kita jadi malas untuk bersosialisasi dengan orang sekitar kita. Yang kedua, media sosial atau situs sosial media akan membuat seseorang lebih mementingkan diri sendiri. Yang ketiga, tertinggal dan terlupakannya bahasa formal. Nah, biasanya nih, ketika sedang dalam menggunakan jejaring sosial, kita lebih sering berbahasa informal. Akhirnya, kita jadi lupa untuk menggunakan bahasa formal kepada orang yang mungkin lebih tua dari kita, atau mungkin orang yang seharusnya kita kepadanya itu menggunakan bahasa yang formal. Kan, tapi kita sering menggunakannya bahasa sebagai teman kepada orang yang lebih tua dari kita. Yang keempat, berkurangnya privasi pribadi. Nah, karena kita sering biasanya memposting banyak hal, mau itu keberadaan kita yang sedang di mana, atau dari mungkin status kita, status mengenai kita di mana, atau status dengan kata-kata. Nah, akhirnya privasi yang seharusnya kita jaga dalam rapat, kita berikan kepada orang lain. Selanjutnya ada kejahatan dunia maya. Nah, ketika lagi atau sedang menggunakan media sosial, ingatlah kata-kata ini dalam diri kalian. Think before typing, think before talking, and think before posting. Yang artinya, kalian harus berpikir terlebih dahulu sebelum mengetik sesuatu. Kalian harus berpikir terlebih dahulu sebelum kalian berbicara. Dan kalian juga harus berpikir terlebih dahulu sebelum memposting suatu hal. Nah, etika dalam berjejaring sosial. Yang pertama, etika dalam berkomunikasi. Nah, teman-teman, kalian harus menjaga bahasa kalian ketika sedang berkomunikasi di jejaring sosial. Karena biasanya kita sering melupakan etika kita dalam berkomunikasi. Mungkin sangat banyak kita temukan kata-kata kasar yang muncul dalam percakapan antar sesama di jejaring sosial. Baik itu hal yang sengaja ataupun tidak sengaja. Atau malah kita menemukan ya kata-kata itu memang sangat tidak pantas
atau mungkin diri kita sendiri yang mengucapkannya. Nah, sebaiknya dalam melakukan komunikasi kita menggunakan kata-kata yang layak dan sopan pada akun-akun jejaring sosial yang kita miliki. Yang kedua, memposting keluh kesah. Nah, teman-teman, gak semua loh yang ada dalam lingkaran pertemanan kita itu senang membaca keluh kesah setiap hari yang kita posting di timeline atau di status kita. Karena postingan seperti ini bisa memunculkan prasangka yang tidak baik dan meninggalkan kesan buruk bagi yang memposting. Yang ketiga, memposting kata-kata kasar. Seperti maki-maki orang yang gak jelas melalui sindiran-sindiran atau ngata-ngatain mantan pacarnya dengan kalimat kasar dan kotor. Kalau misalkan nih kalian mau sindir-menyindir, ya sindir-sindiran aja langsung kepada orang itu. Daripada kalian sindir-sindiran di status. Yang keempat, memposting kata-kata seperti ya suka-suka gue dong, Facebook gue, Twitter gue, mau gue apain terserah gue. Ngapain lo sibuk ngurusin urusan orang lain, urus diri lo sendiri. Nah, teman-teman pernah gak sih ngeliat nih teman kamu yang memposting kata-kata seperti ini? Nah, mungkin dia emang gak suka nih diintrospeksi dirinya sama orang lain. Tapi seharusnya gak usah kalian untuk memposting kata-kata seperti ini. Karena itu menunjukkan kalau kalian itu tidak beretika. Kalau misalkan kalian gak suka dikasih tahu sama orang lain, coba kalian pendam sendiri aja. Atau langsung berterus terang kepada orang yang ngasih tahu kamu. Seperti itu. Yang kelima, cross-check kebenaran berita. Nah, sebelum kalian nge-share berita, kalian harus cross-check dulu beritanya itu benar gak sih? Apa beritanya itu salah? Yang keenam, menghargai hasil karya orang lain. Nah, maksudnya ini, ketika kalian ingin meng-share hasil karya orang lain, mau itu tulisan, foto, atau videonya, jangan lupa mencantumkan sumber informasi sebagai bentuk penghargaan untuk hasil karya seseorang. Tidak serta-merta mengcopy paste tanpa memberikan sumber informasi tersebut. Yang ketujuh, memposting link yang mengarah ke situs pornografi. Yang kedelapan, memposting kalimat yang bersifat menjelekan suatu kelompok, individu, atau institusi tertentu. Yang kesembilan, tidak perlu over dalam beraktivitas di jaring sosial, atau jangan terlalu mengumbar informasi pribadi kalian. Nah, maksudnya itu, jangan selalu untuk memposting kalian lagi ngapain, kalian lagi di mana, kalian sedang apa. Nah, karena itu berarti kalian sama sekali tidak mempunyai privacy. Yang ke-10, hindari memberikan status motivasi. Nah, maksudnya ini bukan berarti kalian gak boleh teman-teman memberikan status motivasi. Maksudnya, ketika kamu memberikan atau membuat status tentang motivasi, diharapkan kamu juga bisa mempraktekkan dari apa yang kamu berikan. Karena biasanya, kalau misalkan kalian keseringan memposting hal seperti itu, tapi kalian tidak mempraktekannya, itu akan membuat kamu dicemooh oleh teman-teman atau orang lain. Seperti itu. Yang ke-11, pahami tentang perbedaan. Nah, maksudnya itu, ada banyak informasi yang bisa kita dapatkan dari internet. Akan tetapi, belum tentu informasi yang menurut kita menarik dan bermanfaat itu sama juga menurut teman atau orang lain. Seperti itu. Jadi mengirim ulang informasi yang kamu sukai di media sosial belum tentu disukai teman kamu juga. Oke, cukup sekian materi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.